hal-hal kayak gitu tuh dulu juga sempat terpikir gitu dulu waktu masih Kristen. Mikirin hal-hal kayak gitu. Nah, ini udah ada pengikut nih. Pengikut jalan lurus nih. Ini juga ya. Ini menjelang siang untuk semuanya. Gimana pengikut? Jadi sebetulnya kalau Anda bilang Tuhan kami lelaki, kalau kamu belajar Al-Quran juga, mana mungkin Allah itu akan beranak padahal dia tidak punya istri. Berarti dia apa? Laki-laki perempuan? Allah tidak menyerupai makhluknya. Makanya di situ dikatakan Allah tidak mempunyai istri. Kalau punya istri berarti dia makhluk. Paham? Tapi Allah itu bukan makhluk, maka dia tidak memiliki istri karena dia bukan makhluk. Paham? Kalau Anda bilang dia tidak makhluk, dia punya tangan tidak? Allah, walaupun dikatakan dia memiliki tangan, dia memiliki betis, itu bukan seperti tanganmu, itu bukan seperti tanganmu yang suka menjamah-jamah pada masa mudanya. Enggak kayak gitu. Beda ya. Jadi, apa yang dikatakan tentang Allah itu adalah menandakan kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, bukan tentang bentuk fisik. Oh, ini fisik. Oh, Allah dikatakan punya tangan. Oh, Allah dikatakan punya kaki. Oh, Allah dikatakan punya betis. Berarti dia punya betis kayak kaki kau gitu, kayak kemoceng gitu. Enggak gitu. Dikatakan Tuhan itu memiliki tangan. Bukan tangan yang dimaksud seperti tangan makhluk. Karena apa? Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Di saat Allah dikatakan bisa melihat, bukan berarti dengan mata seperti kau punya mata saat kelelatan. Bukan. Di saat Allah itu dikatakan mendengar, bukan berarti dia itu punya telinga seperti kau punya pendengaran. Bukan. Itu apa itu? Allah kok punya tangan dua-dua kiri? Waduh, gimana? Baik, saya jawab ya. Baik, saya jawab. Baik, saya jawab. Saya jawab ya. Saya jawab. Ya, yang menjadi acuan kami itu di dalam Al-Quran. Allah sudah memberitahukan bahwa Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Di saat orang bertanya, seperti apa Allahmu? Allahmu memiliki telinga. Allahmu memiliki. Kenapa kamera saya mati? Enggak. Kenapa Allahmu memiliki telinga? Kenapa Allahmu bisa mendengar? Kenapa Allahmu tangan dan sebagainya? Ya, itu sudah jelas bukan seperti makhluknya. Kalau kamu bertanya itu seperti apa, tidak ada satu pun penjabaran, tidak ada satu kata pun yang bisa menjelaskan spesifik seperti apa Allah itu. Seperti apa Allah itu tidak bisa saya jelaskan. Karena apa yang bisa saya jelaskan itu berarti sudah saya lihat dengan indera mata saya, apa yang sudah pernah saya dengar dengan indera telinga saya. Sedangkan Allah apa? Yang bisa saya lihat di sini di dunia ini itu sudah pasti bukan Allah, sudah pasti makhluk. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Allah itu menampakkan betis. Allah punya betis. Gimana sih kamu? Cerdas ya. Kamu baca hadis. Nah, inilah tidak paham dengan ini tidak paham dengan sastra Arab. Dia tidak paham dengan bagaimana. Nah, inilah dia tidak tahu Arab ya. Al-Quran itu bahasa Arab. Kenapa sih Allah itu diturunkan dengan bahasa yang sangat tinggi? Bahkan sastra Arab pun kalah dengan bahasa Al-Quran. Tentang betis di Arab itu untuk mengartikan tentang kekuasaan. Makanya kenapa Allah memilih perkataan seperti itu? Betis kok kekuasaan? Betis itu kekuasaan sih. Waduh. Sudah Kalau tahu di Arab, nggak tahu dia nih, nggak tahu nih. Kapan betis itu menyatakan kekuasaan? Tangan kanan itu menyatakan kekuasaan, bukan betis. Belajar dulu ente. Sejak kapan betis menyatakan kekuasaan? Waduh. Kemudian kamu bilang Allah mau berkuasa, baca Al-Quran surah Muhammad. Diam. Udah selesai bicaranya. Udah selesai bicaranya. Sudah selesai. Saya kasih kuasa ya. Iya. Ini harus disumpal muncul babi dulu dia memang ini. Cincang aja dia. Lanjut. Oke, ya. Bukan pertolongan. Alah, dasmu iki kok gak iso meneng dhisik ya arek iki ya. Ya, sudah saya katakan tadi ya. Di saat Allah mengatakan ya, Allah itu menyingkap betis, Allah itu memiliki tangan, itu bukan mengartikan oh dia punya tangan, oh dia punya betis kayak kaki kau gitu, bukan. Itu menandakan kekuasaan Allah. Nah, di situ adalah kekuasaan Allah. Beda dengan yang di dalam Bible. Di dalam Bible. Ya memang kau nggak paham di situ. Betis menyatakan kekuasaan. Iya nggak apa-apa. Menurut kau itu nggak ada nggak apa-apa. Saya nggak kaget di saat kamu ya mengatakan Tuhan tidak punya kuasa, Tuhan tidak punya begini. Saya nggak kaget. Iya. Udah diam dulu ya. Di saat Anda mengatakan seperti itu, Anda tidak percaya, nggak masalah. Karena saya nggak kaget. Di dalam Bible-mu sendiri, ya, dengerin baik-baik. Di dalam Bible-mu sendiri, Tuhan Anda bukan hanya dikatakan lemah, tapi dikatakan bodoh.
Jadi gimana bisa dia berkuasa? Ya, di dalam 1 Korintus 1:25 bahwa di situ apa? Karena kebodohan Theos. Dan di situ dikatakan apa? Karena kelemahan Theos. Oh, Tuhan Anda bodoh dan lemah. Tuhan Anda bodoh dan lemah. Jadi pantas saja di saat kami menjelaskan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya, kamu nggak nyampe di situ. Itu wajar. Kenapa Allah memerlukan pertolongan? Hah? Tidak ada Allah memerlukan pertolongan. Tidak ada Allah memerlukan pertolongan. Tidak ada Allah memerlukan pertolongan. Ya, tidak ada. Tidak seperti di Bible, Yesus Anda mengatakan apa? di Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baru Tuhannya minta tolong. Allah will support you. Baca Quran surah ayat 7. Jangan cuma hafal. Di mana kamu bilang Allah minta pertolongan? Di mana Allah minta pertolongan? Dari dulu itu aja terus yang dia bahas ya. Padahal di situ tidak ada. Padahal ya dari dulu ya kamu bawa itu terus. Padahal tidak pernah ada data satupun di Al-Quran Allah itu membutuhkan pertolongan. Tidak pernah ada. Tidak ada. Di saat Anda ya itu tidak ada. Allah minta pertolongan tidak ada. Jika kamu menolong Allah, itu apa itu? Jika kamu menolong agama Allah, kucluk. Di situ tidak ada agama Allah. Dan di situ tidak ada Allah membutuhkan pertolongan. Di situ Nggak ada. agama Allah. Nggak Agama ada. itu ditambahkan. Di situ jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Kok Allah? Di mana di situ tulisannya Allah membutuhkan pertolongan? Di mana? Jika kamu menolong Allah, itu Allah yang mengatakan. Kok Allah memerlukan pertolongan? Kan kamu yang ngomong Allah membutuhkan pertolongan. Di situ tidak ada narasi Allah membutuhkan pertolongan. Jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Apa itu? Nah, berarti yang membutuhkan pertolongan siapa? Yang membutuhkan pertolongan siapa di situ? Ya Yang Allah. membutuhkan pertolongan siapa? Enggak di situ. Di saat kami melakukan pekerjaan-pekerjaan ya yang diridhoi Allah, pekerjaan-pekerjaan untuk agama Allah, maka Allah akan membalas, Allah akan menolong kami. Itu yang kami kita. Beda dengan Tuhanmu yang lemah dan bodoh itu di dalam 1 Korintus 1:25. Tuhanmu bodoh dan lemah. Tuhan kok bodoh dan lemah? Hei, pakai data dong, pakai data. Kalau diskusi itu pakai data kayak gini loh ya. Saya tunjukin data ya. Quran surah. Oke, saya baca. Dan jangan dipelintir ya. Ya, saya tunjukkan data. Iya, jangan dipelintir dong. Tadi kamu bilang Allah membutuhkan pertolongan ya. Apakah ada di situ tertulis Allah membutuhkan pertolongan? Tidak ada. Tapi kalau di sini 1 Korintus 1:25 ya. Ini apa? Kita lihat nih. Karena kebodohan Theos itu lebih besar hikmatnya daripada manusia dan kelemahan Theos itu lebih gagah daripada manusia. Oh alah, Tuhanmu bodoh dan lemah. Bodoh dan lemah ternyata, Rek. Bodoh, wes lemah, bodoh pula, botol pula. Sabar. Ini saya baru dapat ini Dinda. Ini di mana ini datanya nih? Oh, 1 Korintus 1:25 ini. Oh, 1 Korintus 1:25. Ini Iya. menarik ya. Iya, cuma saya heran ya, mereka ini kan maling ya, Papi ya. Mereka kan maling-maling ya. Nama Tuhan kita aja mereka maling. Makanya saya nggak mau sebut di sini Allah itu saya nggak mau. Saya sebutnya Theos. Di sini kan kebodohan Theos. Kita tahu Tuhannya, pengikut diam kau. Kita tahu ya Tuhannya pengikut ini kan Yesus. Kenapa di sini nggak ditulis karena kebodohan Yesus gitu ya? Kenapa kok pakai nama Tuhan saya gitu? Kenapa Agama nggak itu kebodohan Yesus? ditambahkan. Iya. Ya kan? Agama itu Ini menarik loh. Agama itu ditambahkan. Iya, bodoh loh. Udah bodoh lemah gitu kan? Wahai orang-orang yang beriman, Ini menarik loh. Ini rahasia loh ini. niscaya Theos di situ ya. niscaya dia akan Iya, menolong. Theosnya bodoh dan lemah ini. Gimana Kenapa rasanya Tuhan punya memerlukan Tuhan yang bodoh? Woi, Kenapa Tuhan apa? memerlukan? Coba dibesarin layarnya. Dia menuduh Allah membutuhkan pertolongan. Kita lihat, apakah ada di Al-Quran tertulis bahwa Allah membutuhkan pertolongan? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Jika Di mana Allah membutuhkan pertolongan? Di mana Allah? Itu Allah Dia yang bilang Allah membutuhkan Jika pertolongan. kamu Di mana menolong tulisan Allah membutukan pertolongan? Jika kamu, apa artinya jika kamu menolong Allah? Berarti Allah memerlukan pertolongan tidak? Enggak Yang gitu. akan menolongmu di bawah itu siapa? Wahai Dia akan orang yang menolongmu beriman, siapa? Jika kamu menolong Allah, Pengemis. Siapa? Saya kasih tahu kau pengemis. Diam, tahu ya pengemis.
Ya, kalau kau pengemis, memang kau nunggu kau pengemis baru ada orang mau ngasih kau makanan karena kau pengemis. Itu makhluk. Ya, yang punya betis itu makhluk. Tapi kalau saya tidak perlu mengemis ya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya tiba-tiba datang bawa makanan ke saya. Apakah saya membutuhkan makanan dari mereka? Tidak. Menyatakan kekuasaan, tapi Allah mau menunjukkan betisnya. Dia loncat lagi ke betis, dia sekarang. Panik karena dia tidak bisa membuktikan Allah membutuhkan pertolongan. Panik. Padahal di situ jelas di saat kami menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kami. Jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kamu. Jadi syarat ditolong Allah, kamu harus menolong Allah. Lu nggak paham original Beda level lah. Menolong Allah dulu. Original tag-nya, Ten. Gini ya. Gini Bang Rizko. Kita dengerin dia ya. Soalnya gini ya. Dia lagi curhat. Kita kan tahu tadi sudah saya buka data di 1 Korintus 1:25. Ternyata Tuhannya si Ferry ini bodoh dan lemah. Jadi dia nggak terima, dia kepengen Tuhan kita juga kayak dia modelnya gitu loh. Tuhan dia kan bodoh dan lemah gitu. Gimana rasanya punya Tuhan yang bodoh dan lemah? Gimana rasanya punya Tuhan yang bodoh dan lemah? Enak. Sejak kapan betis menyatakan Gimana rasanya punya Tuhan yang bodoh dan lemah? Mau minta petunjuk, gimana bisa kasih petunjuk? Kan bodoh. Mau minta kekuatan gimana? Tuhannya kan lemah. Hah? Tuhanmu aja lemah. Mau nolong gimana? Mau minta tolong sama yang bodoh? Gimana mau minta tolong sama yang bodoh? Gimana memberikan pertolongan sedangkan Allah Makanya sudah saya bilang dari awal ya, kalau diskusi nggak usah dipelintir. Kau udahlah kau yang kau baca aja bukan Al-Quran, yang kau baca terjemahan. Udah terjemahan kau bawa, kau pelintir. Di situ jelas nggak ada. Beda ya, beda level ya. Kalau Tuhanmu yang lemah, iya Tuhanmu butuh pertolongan, kan lemah. 1 Korintus 1:25 kan? Kan lemah. Kau tolonglah dulu. Buktinya lemah apa? Kita lihat dia pernah ditombak kok sama Hansi Romawi. Allah itu punya Sampai dipaku, digantung-gantung ya kan? Buktinya. Makanya kok nggak usah mencret di sini, kok nggak usah curhat lah di sini. Kita tahu lah Tuhanmu pernah mati, wajar lah. Gimana udah dibilang lemah. Mana mungkin Allah itu akan punya. Dah. Makanya jadi orang nggak usah akut gitulah ya. Nggak usah akut. Tantrum dia langsung Natali. Ya gimana nggak tantrum? Nanya ya udah dijawab loncat Mungkin lagi. bisa sedikit menjelaskan tentang tadi ya, yang disampaikan Allah membutuhkan pertolongan itu ya. Jadi dalam sastra Arab seperti yang sampaikan itu biasa, artinya dalam bab itu membuang mudhof, membuang sesuatu yang disandarkan, kayak Rabbuna yang zilu, Tuhan kami turun, itu membuang mudhof, artinya Allah menurunkan rahmatnya, yang turun bukan Allahnya tapi rahmatnya. Sama kayak di surat Yusuf 82, was'alul qaryah. Masa kita tanya desanya? Artinya was'al ahlul qaryah, tanyalah penduduk desa. Itu sudah di sastra Arab biasa. Artinya sama, ketika Allah tolong itu bukan Allah yang minta tolong, artinya kita menolong agama Allah. Begitu kira-kira kan. Iya, cuma memang kita nggak bingung ya Pak ya. Kalau mereka nggak paham dengan Al-Quran itu wajar lah ya. Mau kita jelaskan gimana pun dia nggak paham wajar. Tapi kalau sampai nggak paham sama Bible-nya sendiri itu loh, bahaya ta. Coba aku naikin lagi yang lain ya. Ini banyak yang minta naik ternyata. Mana yang Kristen ya? Cari janda. Aduh, cari janda rek. Cari janda. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Muslim kak, Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan? Wah, Cuma nangis. bisa doain semoga Doain. sehat terus kak. Amin, amin. Ya, makasih banyak ya bang ya. Oke kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang Bang Kerol. Bang Kerol. Selamat siang. Selamat Ya. siang. Bang Kerol ya. Bang Kerol nih kalau kayak gini diajak diskusi gimana dia? Menunggu ilham atau menunggu Pak Kerol mah Menunggu lawan. doang dia mah diskusinya. Otennya mana ini papi? Ya ini saya lagi cari. Kalau Pak Kerol ini susah kita ngobrol-ngobrol nggak dikasih minum apa. Saya mau membantah banyak dalil, membantah banyak nubuatan. Nubuatan adalah lawan. Jangan. Nubuatan adalah lawan. Itu firman Tuhan. Mana yang Kristen-Kristen? Pemahaman Advent ini bagaimana ya? Menurut Dinda Natalia dia agak lain ya, Bang. Dia separuh-paruh gimana tanggung. Gimana ya? Kalau Bang Kerol memang dia itu nge-mix gitu dia ya. Jadi dia nge-mix mana yang dia suka dia ambil. Oh, pilih ya. Milih-milih dia. Kan mesti berakal. Kalau berakal itu mesti milih-milih. Kalau tidak milih-milih namanya dongo. Ya tergantung yang dipilih juga Bang Kerol. Makanya saya tidak memilih nubuatan, saya tidak memilih 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5 dan lain-lain. Dan yang terbaru adalah yang terbaru Imamat 17 ayat 11 itu suatu preduksian terhadap fenomena, terhadap realita makhluk. Makhluk itu direduksikan ke darah. Padahal ada pembuluh darahnya, ada sistem sarafnya dan lain-lain. Sehingga darah nyawa itu bukan hanya di darah. Noise Bang Kerol ya. Ini mana sih banyak yang minta naik loh, nggak tahu yang oten yang mana. Lanjut ceritakan perjalanan mu'alaf. Oh lanjut. Ya mau dilanjut juga gimana ya. Baru segitu aja tadi udah keserupan ya naik loh. Ya, boleh lah. Kita lanjut dulu kan. Ya, lanjut dulu Natali. Yang kalau Alif tadi kan dia artinya baru dapat hidayah itu pas diskusi gitu kan, baru mikir dia. Kalau Natali kan udah mikir tuh dari dulu gitu. Nah, coba lanjut lagi Natalia. Iya kalau aku dari kecil emang udah sering mikir kayak gitu kan. Bahkan kayak Yesus ke mana Matius 21 ya 18 sampai 19 itu kan, gimana Yesus itu katanya Tuhan, tapi kok di situ Yesus kelaparan. Nah Tuhan kok lapar gitu. Dulu pernah mikir juga kayak gitu, masih sekolah minggu tuh dulu mikir Tuhan lapar. Gimana kalau kita punya Tuhan tapi ternyata Tuhan kita lapar, kita minta makan, ternyata Tuhan juga lagi lapar nih. Masa kita cari jalan keluar, kita ngajak Tuhan makan bareng, kan nggak mungkin ya kan? Atau kita pesenin GoFood gitu ya, Shopee Food gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi gitu. Nah tapi ada anehnya juga, nggak cuma lapar dia. Saat dia lapar dia lihat pohon ara, dia kira ada buahnya lah, disamperin pohon aranya kan, dia samperin, ternyata
ternyata udah lapar-lapar nyampe ke pohon ara, yo ngalah mesak norek gak ono buahe, gak ada buahnya. Lapar, Tuhan lapar mau makan ternyata nggak ada, dikutuk deh. Itu juga nggak tahu tuh pohon aranya siapa dikutuk. Kalau pemilik pohon ara tiba-tiba tahu pohon aranya dikutuk jadi kering nggak berbuah selama-lamanya, kasihan juga sih sebenarnya ya kan. Biasanya berbuah ya kan, ada musimnya. Lagi nggak musim disamperin, nggak ada, dikutuk pohon aranya. Ini jadinya mikir gini, kalau saya punya Tuhan, saya punya masalah nih, saya berdoa, ternyata Tuhan saya nggak maha tahu gitu, gimana? Tuhan itu kan harusnya maha tahu dong. Tapi kalau dengan pohon ara aja yang jaraknya hanya berapa yang bisa dia tempuh dengan jalan kaki, ternyata dia kena prank lah ya kan, ternyata nggak ada pohon, nggak ada buahnya kan, ternyata kan dia nggak tahu apa-apa. Gimana saya mau menceritakan masalah saya? Gimana saya bisa minta jalan keluar? Ternyata dia nggak tahu di depan sana ada apa, dia nggak tahu apa yang akan terjadi, kan bahaya gitu. Gimana bisa kehidupan saya di dunia ini selamat, apalagi sampai akhirat, kan ngeri. Nah itu dulu banyak hal-hal yang mengganjal ya kan, dari kecil terus sampai layangan besar. Tapi proses saya cari kebenaran, serius nyari, itu bukan dari debat. Nggak pernah nonton debat-debat kayak gini dulu, nggak pernah. Nggak tahu kalau ada diskusi-diskusi lintas agama dulu, nggak tahu. Jadi tahu-taunya cuma baca Bible sendiri, belajar Bible sendiri. Kok beda ya ajarannya pendeta dengan ajaran yang di dalam Bible? Kok beda ya ajarannya Yesus dengan ajarannya di gereja? Yesus bilang di dalam Markus 12 yang ke-29, hukum yang terutama ialah, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi di gereja ngajarinya bukan Tuhan Esa, Tuhan Trinitas, Tritunggal. Nah, Tritunggal itu kan beda gitu loh dengan Esa. Esa itu cuma tunggal, nggak pakai tri. Tapi gereja ngajarinya Tritunggal, Trinitas. Beda kan? Ini ajaran dari mana? Yesus di Yesus di Yohanes 17 yang ketiga. Yesus bilang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kayak mana tuh? Udah jelas Yesus ngomong satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa yang mengutus Yesus. Yesus utusan. Tapi kok ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Yang benar katanya cuma satu. Moro-moro banyak yang sapa dulu, ada yang datang. Pak SF. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen? Muslim ya? Muslim ya Bang ya? Muslim Mbak. Gini Mbak, saya hanya mau bertanya aja nih tentang Bible sih. Tapi sebelum saya bertanya, ini judul kita ini tentang apa ya? Ini mualaf gara-gara baca Bible Bang. Oh, ya, langsung aja Bang, ada yang mau disampaikan. Kalau di luar tema saya boleh bertanya? Bang, ini kita mau diskusi sama yang Kristen Bang. Jadi kalau Abang mau menyampaikan, nggak apa-apa, langsung nyampein aja. Ini bukan Mbak. Soalnya ini nggak pernah terjawab Kristen pertanyaan ini gitu Mbak. Mudah-mudahan Mbak atau mas-mas apologet bisa menjawabnya gitu. Oke, mau nanyain Bible apa nanyain Islam Bang? Tentang Bible. Oke, langsung tanya aja. Di sini ada Bang Carol. Nanti setelah bertanya saya izin turunin ya Bang ya. Iya, silakan Bang. Bang Carol kan Kristen, silakan Bang. Kalau dijawab saya nyimak dulu gitu di bawah nanti. Ya silakan Bang, langsung bertanya aja. Gini Mbak, 11:38 Lukas 11:38 itu rupanya Yesus makan tidak pakai cuci tangan. Itu kenapa ya? Itu aja sih pertanyaannya. Oke, izin menurunkan ya Bang ya. Iya, itu aja. Ya, makasih Bang. Bang Carol ditanya tuh kenapa Yesus makan nggak cuci tangan Bang. Pertanyaannya Bang, itu aja Bang. Bang Carol macet Pak. Malu Bang Carol malu mau jawab. Malu dia. Pertanyaannya tidak dapat jawaban ya. Kenapa Yesus gak cuci tangan?
aku naikin lagi coba yang lain ya. Iya, Bang Carol di mute. Dia gitu dia tuh sering gitu nge-mute aja gitu. Halo. Kamu kurang Halo. duit enggak? Sini nomor rekening saya transfer kau bahas Oke, BCA 440124 ya kan? 440 berapa? Aku tiba-tiba Kamu lupa. mantan Kristen dari mana Nanya kamu? nomor rekeningku kan, langsung iya. transfer ya. Iya, Kamu langsung nggak transfer. pernah Aku Kristen kasih mana? nomor rekeningku. Loh, tadi minta nomor rekeningku. Iya, nanti, jangan nanti. 440-124-3873 atas nama Natalia Iriani Iya, nanti BCA deh, ya. nanti deh. Iya, jadi kalau nanti mau ya. nanya nomor rekening kan panas, kamu kan pengen transfer Kamu langsung. mantan Kristen di mana kamu? Iya, nomor rekeningnya tadi udah saya kasih, udah ditransfer. Saya Mantan cek dulu. Kristen mana saya cek. kamu? Mantan Kristen kamu, kau penipu kamu kok. Saya mantan Kristen Ya. mana kamu tanya? Kau mau jadi bidadari? Mau jadi bidadari surga? Mau dong, Bebas nafsu. mau dong jadi bidadari. Oh, Bebas nafsu. mau dong, Bebas nafsu. mau dong jadi bidadari. Kan memang ya. Jadi udah montokin susumu, Gambaran montokin kecantikan susumu. wanita itu selalu diilustrasikan dengan bidadari. Montokin Cantiknya susumu, seperti biar kamu bidadari, laku ya kan? di surgamu, montok. Cantiknya seperti bidadari. Beda kalau di Kristen, ya kan? Kalau kamu punya istri, wahai istriku, Mana kamu, bagaikan pesundal. Mana kamu? Ya? Ya kamu, Itu. ya kamu pesundal. Makanya di dalam Matius 21 yang ke-31 Yesus mengatakan apa? Sesungguhnya pesundal. pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Theos. Wow. Oh iya, oh istri sundal. Coba dibaca, Oh, alah. dibaca dulu itu gimana? Saya baru tahu itu loh. Kamu pesundal. Oh iya. Pesan Rehan. duluan yang masuk surga. Iya, Rehan. Jadi kalau kamu punya istri, kau jadikan pesundal, ada benefitnya. Matius 21 yang ke-31 ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Theos. Wow, istriku kau cantik pesundal kan? Terus punya anak, kau punya anak kecil. Hai anak kecilku, pesundal kecilku, ya kan? Kayak gitu, kayak gitu. Pesundal kecilku, kau memang calon-calon Ada di Bible pesundal. itu duluan, dia lari. Lari kan nggak kuat ya kan? Saya tunggu transferannya ya. Iya, saya Dia tunggu mau transferannya ya. menghujat, padahal di Biblenya banyak yang gampang dihujat gitu kan. Ngapain ngehujat-ngujat? Aduh, Iya. capek. Diskusi yang sehat lah. Jangan datang Oh, iya. ngamuk kau. Janganlah kau nanya nomor rekeningnya Dinda Natalia. Kau sopir tembak aja nanyain sopir tembak tau gak? Nggak apa-apa lah, ya kan? Nggak apa-apa lah. Mungkin dia kepengen ini transfer kepanasan kan? Nggak apa-apa. Makanya tadi saya udah kasih tahu nomor rekening saya ya. Saya ulangi lagi ya, 440-124-3873 ya, atas nama Natalia Iriani, rekening BCA ya. Oh. Langsung transfer aja. Langsung. Jadi kalau kepanasan transfer aja. Soalnya kalau Iya, kamu dia bayar nggak pesendal, ya gimana Papi? Biaya potong kukunya aja Natalia ini berapa loh? Baru biaya potong kuku itu. Biaya potong kuku ya. Lanjut Dinda. Lanjut. Iya. Kapal bang soal nanyain nomor rekening ya kan. Ya memang lah kan, soalnya yang dia tanya kan levelnya bidadari kan, jadi yang dia tanya nomor rekening. Kalau dia mau tanya ke pesendal seperti istrinya tadi yang katanya pesendal, itu nggak usah pakai nomor rekening, pakai uang cash 2.000 pun dapat lah kan, bayar pesendal 2.000 pun dapat lah kan, seharga roti ya kan. Seharga roti loh di Biblemu itu. Sudah Natali, lanjut aja. Mantap Natali. Tegas. Jangan mancing-mancing lah Ten, ya kalian akan tertampar sendiri. Kenapa sih? Saya lagi asik-asik jelasin perjalanan hidup saya, kenapa saya bisa mu'alaf ya kan? Ya memang itu nyatanya. Kamu mau nanya apa? Mau buktikan dulu saya Kristen apa? Itulah kalian banyak denom. Kalian bingung Kristen apa? Kalian ketemu juga saling bidat ya kan? Beda dengan saya gitu loh. Saya di sini masuk Islam. Saya nggak mungkin tanya ke Papi, kamu Islam apa? Bang Loding Islam apa? Garuda Muslim Kristen?
Oh Muslim, Kristen Waalaikumsalam. Oh Kristen. Kono Muslim masa Muslim. Oh, iya, Nabinya hari peduli ini. ya. Oh, hari Kamu nggak ini pakai masuk CD kan? Kristen. Saran ulama kamu nggak pakai CD sekarang kan? Betul? Kata ulama kan harus sunnah Nabi. Kamu Coba sih jelaskan kepada saya di Galatia 4:19 ya kan. Kamu nggak usah ngomongin nabi-nabi saya dulu deh. Ini peristiwa kehamilan nabimu aja nih ya. Rasul Paulusmu itu ya. Kehamilannya aja belum diketahui. Ini yang Siapa yang malas mandi. ngehamilin? Saya tantang si Kapi. Malas mandi nih. Saya tahu ini Kalau si Kristen Lodin yang coba malas naik mandi. sama saya, Oh. takut semua Ini ini. yang malas Dia kok mandi. dia tiba-tiba gini, saya tantang Papi, saya tantang Loding. Kamu tadi ngomong sama saya, kenapa kamu saya ini tiba-tiba ada langsung mundur? Chinese Woi, loh. Tahu kenapa nggak kamu setara tiba-tiba kebersihan mundur? dengan Kamu tadi ngomong sama saya tiba-tiba mundur, kenapa? Kamu takut ya? Bukan, Takut. enggak, Di saat saya otakmu mau membongkar kasus kehamilan Paulus ya, kamu Kamu takut ya? separuh. Takut. Di dalam Cara Galatia denganku. Ku tantang. di Galatia 4:19 loh. Si Kok usah kayak Papi. gitulah. Hei, Galatia 4:19 di Kecil situ kan, ngaku Paulus. dulu. Di situ Paulus hamil itu anak siapa itu, ha? Siapa yang hamili Paulus? Cuma framing. Nabi pedolia kalian paling melawan Quran. Kalau ini Paulus ini hamil ini Setunjuk apa ayat. ini namanya? Satu kata yang bisa menjelaskan Melawan Paulus Quran. ini apa ya? Saya buka data dulu ya. Benar. Saya buka data. Tapi mau ku kasih tahu bagaimana hadis melawan Quran. Muhammad ini tukang melawan, kepala batu dia. Udah, kau aja dulu urus itu burung itu. Gampang kok. Burungmu aja kau nggak bisa urus. Kau ini. Menghujat aja Bilang tadi. jujur. Al-Quran sudah Diskusi yang elegan lah. hujat, Jangan- sudah Al-Quran Bilang kau bisa hujat, masih kau hujat pula Nabi. Bu, nggak Aduh, menghujat. hai. Oh, Nah, Al-Quran kau Coba. injak pula, Itu suka kau melawan. hujat lagi. Aduh, takut. aduh. Ini hai. kampungan sekali ya dia ya, kampungan ya. Kampungan, Diskusi Nora. yang elegan gitu loh, jangan kampungan gitu, ngampung Oke, banget oke. kau. Buka Galatia nih, Malas Galatia mandi nih. 4:19. Coba kamu aja otak open cam. sepak. Coba aja open Ya, cam ini. nggak layak Pasti denganku. bukunya itu jorok banget. Sama saya. Hitam loh. Udah, Itu bisa diam, dipukul diam. dalam Quran. Udah, diam dulu kau. Otaknya separuh. Udah, diam dulu kau. Ya sama saya. Takut ya, Pak? Udah, kau diam Di bawah dulu kau. diam dulu kau, diam. Di bawah dulu kau. Di bawah dulu ya, mencret dulu di bawah ya. Sambil cari tahu nih kebenarannya nih ya. Paulus ini siapa yang hamilin? Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Ya salah. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Aw. Ya salah. Ini siapa yang hamilin Paulus, Rek? Ya Allah, Rek. Ya Allah, Rek. Gak payah saya kira. Ya Allah, Rek. Ini Paulus hamil, Rek. Ya Allah, Rek. Ini siapa yang berani-beraninya? Ini satu kata yang bisa menjelaskan ini apa ini Paulus ini? Ini spesies kayak mana dia ini? Katanya laki-laki, kepalanya botak. Hamil juga dia. Ini mujizat Paulus ya? Mujizatnya Paulus ini ya? Hamil ya dia? Siapa yang menghamili Paulus? Bersalin loh dia. Hah? Serupan aja hotel. Ya, lanjut. Panas ya. Panas. Tapi kalau dia ngomong pedofil, nggak pernah ada satu data pun yang bisa membuktikan Nabi Muhammad pedofil. Nggak ada. Makanya bisa menghujat. Tapi kalau saya buktikan Paulusmu hamil, nah siapa yang hamilin coba? Laki-laki mana yang berani menghamili Paulus? Jadi Paulus ini om, bapak, tante atau apa? Tante atau apa? Roni. Oke, kita cari lagi ya. Ya, biasanya kalau awowo sama awowo kalian tahu sendiri lah ya, itu penamaannya apa. Tapi kalau awowo sama awewe, masa sih yang hamil masa awowo? Masa yang hamil Paulus kan katanya cowok. Ya, kita naikin lagi yang lain ya, coba ya. Kejang-kejang naik ya. Kenapa ini Kristen kejang-kejang, naik kejang-kejang kalian? Enggak tahu juga tuh Papi, yuk bisa kejang ya.
Oh ya, buat yang di TikTok ya, jangan lupa di follow akunku. Yang di TikTok, di YouTube Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, dan di YouTube manapun ya. Mampir ya ke channel YouTube Natalia Iriani ya. Saya cover lagu kesukaannya Gurunda Zuma ya. Jadi bisa cari kayak gini nih, cari ini. Izin promosi bentar ya, Papi ya. Izin promosi bentar. Lanjut. Oke ya. Saya buka datanya dulu, buka data aja deh. Ini data bagus ini, memang data bagus ini ya. Jadi di YouTube ya, tinggal searching aja Suci Dalam Debu Natalia Iriani, langsung muncul tuh. Muncul kan, muncul. Nih di YouTube-nya ya Natalia Iriani. Jangan yang shortnya, kalau shortnya cuma dikit, nggak apa-apa sih kalau mau short, tapi shortnya cuma dikit. Shortnya kan cuma 1 menitan, nggak sampai 1 menit. Natalia Iriani ya. Ini lagunya langsung diklik aja nih, tinggal cari Suci Dalam Debu Natalia Iriani. Ya, langsung diklik ya. Suaranya ya au-au lah suaranya, ya kan? Ini lagu favoritnya Bang Zuma nih. Ya, mampir dulu ya, mampir dulu. Iya, lagu Tayamum. Tak kira ular makan debu. Ini bisa lihat di postingan juga ya. Postingan di playlist. Oh, di postingan Hijrah Khadijah. Di Hijrah Khadijah juga bisa lihat ya. Di Hijrah Khadijah ada di postingan. Nah, di channel YouTube Hijrah Khadijah ada di postingan. Ini kan macam-macam beranda, video, short, live, postingan. Oke, udahlah ya, udah cukup ya. Jadi yang Kristen-Kristen juga boleh dengerin. Kalian kalau kepanasan dengerin saya baca Bible ya kan, boleh. Kalian dengerin aku nyanyi aja, biar nggak sakit hati kalian. Oke, Kristen-Kristen mana lagi nih yang mau diskusi? Silakan naik. Kristen-Kristen yang mau diskusi silakan naik, ajukan permintaan. Ini Bang Loading kok belum monitor ya? Aku seneng dengar Bang Loading ini kalau bantai-bantai oten. Ya. Enak-enak lagunya nih. Siapa yang aransemen siapa? Yang aransemen, yang aransemen ya dari suami lah. Ini kan dari covernya kan langsung dari Natalia Iriani sendiri. Jadi studionya di rumah sendiri, studionya. Gitu Papi. Iya, musiknya kan ada aplikasinya Papi. Papi kalau mau tahu jalur belakang aja Papi, kalau mau tahu aplikasinya Papi. Oke, aku cari oten-oten ya. Rizky belum duduk ya? Ya, untuk teman-teman ya 1,1 ya, bisa nyebrang dulu ke mana? Ke YouTube bentar aja kan, bisa di subscribe aja dulu kan. Betul, ini enak kok. Betul. Enak ya Papi, Papi dengerin ya Pi ya? Enak. Ini Masya Allah. Jangan diputar di sini, soalnya lagi live YouTube, nanti takutnya kena copyright juga. Iya. Iya, takutnya juga itu konten digunakan ulang, kan ngeri juga gitu. Kan kena royalti juga itu berbagi kan Papi. Betul. Ayo, mana yang Kristen-Kristen nih? Sambil cerita Kak perjalanan biar edukasi ke Oten. Wah, cerita lagi. Tadi aku cerita panas lagi mereka. Bahaya nanti. Bahaya. Cerita belum lengkap aja, belum kelar, belum mingkem udah panas. Itu yang nggak menggunakan akalnya Natali, tapi kalau yang menggunakan akal pasti dia mikir gitu, mikir nih oten-oten yang ini pasti mikir, oh iya pasti kayak gitu. Mama,